Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi Fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari tentang gerak parabola ya, tentang gerak parabola. Oke. Ya, sebelum kita mempelajari gerak parabola, sudah kita pelajari tentang gerak lurus ya. Nah, di gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, untuk mempelajari gerak parabola ya, itu ada materi prasyaratnya. Materi prasyarat. Ya, apa materi prasyaratnya, Bu? Yang pertama itu dia GLB. GLB, gerak lurus beraturan, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Nah, oke. Nah, kalau kita sudah paham materi tentang GLB dan GLBB, sudah pasti bisa kita mempelajari gerak parabola ini. Ya, jadi buat kamu yang belum paham tentang gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus beraturan, kalian bisa mempelajarinya lagi di video sebelumnya, oke? Nah, oke, ini ada yang pertama ya, untuk kita mempelajari gerak parabola. Oke. Ini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Ya. Nah, gerak parabola ini seperti apa sih, Bu? Gitu ya kan. Nah, gerak parabola ini seperti misalnya kita main basket ya. Kita main basket. Nah, kita akan melempar bola, ya kan? Bola yang kita lempar tuh ke arah ke atas, ya kan? Kan nggak mungkin juga kan bolanya itu nggak jatuh-jatuh, ya kan? Pasti bolanya jatuh. Ya, pasti gini geraknya kan. Nah, awalnya kita mau ngelempar, ya kan. Terus kan dia di atas, terus dia akan jatuh. Ya, nggak mungkin kan kita melempar barangnya itu, bolanya itu ke sana, ya kan langsung tepuk gitu jatuh, nggak mungkin ya. Pasti dia ada sudut elevansinya di sini. Nah, ini dia. Ada sudutnya pastinya. Nah, oke, biar kalian paham kenapa untuk mempelajari gerak parabola harus memahami materi GLB dan GLBB. Nah ya, jadi kenapa harus paham sama gerak lurus beraturan? Karena ya, di sini kalau kita bilang gerak parabola ya, untuk mempelajari gerak parabola itu ya, gerak parabola, kita harus meninjau sumbu X ya, meninjau sumbu X dengan sumbu Y ya. Jadi balik lagi, materi persyarat GLB, GLBB, dan yang ketiga vektor. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Nah, kenapa harus ditinjau dari sumbu X dan sumbu Y ya? Karena di sini nanti di sumbu X itu dia akan ada namanya gerak lurus beraturan. Sedangkan di sumbu Y, dia tuh gerak lurus berubah beraturan. Inilah dia mengapa kita perlu memahami GLB dan GLBB untuk mempelajari gerak
parabola. Oke ya. Jadi kan kita mau melemparkan bola, ya kan? Berarti ada posisi bola saat akan dilemparkan, ya kan? Pas saat dia akan melayang ke atas, menuju ke atas, dan ada saat dia pas di atasnya, ya kan? Atau di ketinggian maksimalnya. Oke. Terus nanti kan bolanya akan jatuh sampai ke tanah, ya kan? Berarti di sini ya ada posisi pertamanya ya. Di sini posisi pertama bola. Ya kan, saat akan kita lemparkan, lalu dia akan naik, mulai naik ke atas, dia akan sampai juga ke titik tertinggi, ya. Nah, lalu nanti dia akan sampai ke sini, ya kan? Lalu dia mau jatuh ke tanah lagi, ya. Berarti di sini ada 5 posisi, ya. Ini posisi pertama, ini posisi kedua, ini posisi ketiga. Ya, ini posisi keempat, ini posisi kelima. Oke, nah masing-masing posisi ini akan kita tinjau ya. Jadi kita tinjau dari posisi pertama. Oke, posisi pertama ya, dia pasti akan mempunyai kecepatan, ya kan? Kecepatannya itu nanti dia ke sini. Kan dia akan mau naik ke atas, berarti kecepatannya ke atas ya. Nah, berarti kalau ditinjau dari ini punya kecepatan ya, kecepatan awal F0 ya, berarti dia mempunyai kecepatan awal berarti ada F0x ya kan, dan ada F0y. Oke, nah sekarang kita tinjau dari sumbu X. Sumbu X ya. Kita tinjau dari sumbu X, berarti V ya, V0 itu V0X. Ya, karena dia dekat dengan sudut berarti cos. Berarti V0 sama dengan V0X cos theta ya, sudut elevansinya. Nah, lalu setelah ini kita tinjau di sumbu Y. Ya, di sumbu Y itu ada V0 juga. Ya. Ada V0 juga. Nah, kita lihat di sini. Ya. Oke. Nah, berarti kalau dia di sumbu Y ya, berarti V0Y ya kan, sin theta. Nah, ini dia untuk posisi pertama ya. Lalu ada posisi kedua. Ya, posisi kedua itu kita tinjau dari sumbu X. Ya. Nah, kalau ditanya sumbu X-nya berarti kan kalau dia ke sana ya, V-nya. Ya kan? Nah, tetapi ketika dia di titik kedua, ya, di posisi kedua, V-nya itu bukan V0 lagi, tapi V, ya. Nah, di sini akan tetap ada yang namanya Vx, ya kan? Dan ada ya, kan ada V Y. Nah, oke. Nah, berarti sama nggak kalau dia di GLBB ya, di GLBB itu kecepatannya sama. Kecepatan sama. Oke. Nah, makanya kalau ditanya Vx ya, kecepatan di sini saat di sini akan sama dengan V0x, akan tetap sama. Oke, ya. Nah, oke, sumbu X udah selesai ya di sini. Kita langsung ke sumbu Y.
Nah, kalau sumbu Y, Py, ya, Py itu akan, Py sama nggak dengan P0Y? Nggak sama, ya. Py itu tidak akan sama dengan P0Y. Kenapa? Karena ketika dia di sini juga akan ada di GLBB diperlambat, ya kan? Diperlambat. Oke. Saat dia sudah naik ke atas, berarti Py-nya GLBB diperlambat. Oke. Nah, berarti di sini ya Vt, kita pakai Vt sama dengan V0 ya. Karena diperlambat berarti simbolnya di sini kurang GT, ya kan? Oke. Berarti Vt-nya itu, Vt ini bisa kita rubah menjadi Vy. Ya, Vy. Nah, V0-nya ini kita rubah menjadi V0Y dikurang GT. Nah, inilah dia untuk mencari Vy-nya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari ketinggian, ya, ini masih sumbu X ya, sumbu Y ya. Ini Vy. Nah, untuk mencari ketinggiannya, H, rumus GLBB apa kemarin? H sama dengan V0 dikali T dikurang, karena dia GLBB diperlambat, ya kan, naik ke atas, dikurang setengah GT kuadrat. Nah, oke. Berarti di sini V0-nya V0Y, ya kan, ditambah T dikurang setengah kali GT kuadrat. Ini dia untuk mencari ketinggian ketika di posisi kedua. Oke. Nah, posisi ketiga, ya, posisi ketiga, ya, kita tinjau dari sumbu X dulu. Ya, kalau kita tinjau dari sumbu X, ya, berarti kan ada di sini P-nya udah mengarah ke sini ya. Nah, ini Vt, ya, karena kecepatan di atas, paling atas, ya kan, Vt. Kalau kita kemarin udah belajar kan tentang GVA, ya kan GVB. Nah, itu ada ketika benda itu pasti akan berhenti di atas. Berarti kecepatan akhirnya akan bernilai 0, ya. Oke, kita tinjau dulu dari sumbu X. Ya, berarti ada Vtx dan ada Vty. Oke. Nah, sama. Kalau misalnya kecepatan di sini sama dengan kecepatan di sini, berarti bisa kita simpulkan Fx, ya, Vtx sama dengan V0x. Kenapa? Karena kecepatannya sama. Nah, lanjut ke sumbu Y. Ya. Oke. Di sini kita tinjau dari rumus yang ini ya. Vt sama dengan V0 dikurang G dikali T, ya. Kenapa kurang? Karena di sini, ya, ini dia
melawan gravitasi. Berarti di sini ya tandanya minus. Ya. Vt berarti Vty sama dengan V0y dikurang G dikali T, ya kan? Nah, di sini juga bisa kita cari yang namanya waktu maksimum dia mencapai titik paling tinggi, ya. Berarti Tmax. Oke? Ya. Tmax. Berarti kan kita tahu ya kalau dia di sini berarti Vt-nya kan 0. Ya, Vt-nya itu 0. 0 sama dengan V0y dikurang G dikali T. Ya kan? Lalu kita cari, berarti yang kita cari di sini T maksimum, Tmax. Ya kan? Sama dengan V0y per G. Inilah dia untuk mencari waktu kapan si bola itu mencapai titik tertinggi. Ya, Tmax sama dengan F0y per G. Nah, berarti kan Tmax-nya udah kita dapatkan. Berarti gimana kalau kita cari Hmax-nya, ketinggian maksimum ketika bola di sini. Kita akan mencari Hmax, ya kan? Mencari Hmax, ketinggian maksimumnya berapa? Gitu ya kan? Berarti kita pakai rumus yang Vt kuadrat. Ya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ya, dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia masih melawan gravitasi. Ya, dia di atas, dikurang 2GH, ya. Nah, Vt kuadrat, ya, Vt kuadrat berarti V0 ya, V0 ini masih sumbu X ya, berarti Vty kuadrat, Vty kuadrat, ya kan, dikurang V0y, ya, V0y kuadrat, ya, kurang 2 dikali G dikali H. Ya, kita ketahui bahwa Vt-nya, ya, kecepatan di akhirnya itu di sini sama dengan 0. Ya, berarti 0. Oke. V0y kuadrat kurang 2 dikali G dikali H. Ya. Oke, nah berarti di sini ya 2GH kita pindahkan ke sini, berarti kan positif 2GH, ya kan, 2GH berarti V0y kuadrat, ya. Berarti kalau ditanya H sama dengan V0y kuadrat per 2G, ya. Inilah dia H maksimum, H max-nya. Posisi 1 sudah kita tinjau, posisi 2 sudah, posisi 3 sekarang ke posisi keempat, ya. Posisi keempat berarti nanti dia bolanya akan jatuh ke bawah. Ya kan, di sinilah V-nya. Berarti nanti di sini ada Vx-nya dan ada Vy-nya di sini, ya kan? Nah, berarti kita tinjau ke posisi 4. Ya. Sumbu X. Oke. Nah, kalau sumbu X ya, berarti kan sama, ya. Kecepatannya akan sama sampai dia pun ke titik 5. Ya, dari V0, V1, V2, V2, V3, V4, V5 akan tetap sama dengan V0-nya. Ya, berarti di sini Vx ya kan akan tetap sama dengan V0x-nya. Oke? Nah, di sini ya kita tinjau setelah ini sumbu Y.
sumbu Y. Nah, sumbu Y ya, kita pakai rumus ya, yang Vt ya sama dengan V0. Nah, kenapa kalau dia di posisi keempat di sini ya, posisi di sini, ini dia nanti ke GVB ya, gerak vertikal ke bawah ya, atau sering disebut dengan GJB, gerak jatuh bebas ya. Posisi keempat itu GLBB ya, GLBB dipercepat ya. Nanti kalau misalnya GJB bisa dibilang GJB dengan atau GVB. Nah ya, makanya nanti di sini Vt sama dengan V0 ditambah ya, karena dia tidak melawan gravitasi bumi. Berarti V0 ditambah G dikali T. Oke? Langsung kita masukkan. Berarti Vt-nya di sini ya ada ya. Vt Y sama dengan V0 Y ya tambah G dikali T ya. Nah, lalu kalau gimana mencari ketinggiannya di sini ya? Mencari ketinggiannya sama aja. Kita pakai rumus yang H V0 ya V0 dikali T ditambah G dikali T ya. Ini dia untuk hanya ya. Oke. V0-nya V0Y. Kita langsung ke posisi kelima. Posisi kelima. Ya. Di posisi kelima itu sumbu X-nya ya, kita tinjau dari sumbu X ya. Tadi balik lagi ke tadi ya. V0-nya di sini akan sama dengan Vx yang di sini. Ya, berarti Vx sama dengan V0x. Oke, ini sumbu X. Kalau kita tinjau dari sumbu Y ya, Vy-nya ya, itu akan sama dengan di sini. Ya, tetapi ketika di posisi kelima, ini akan menjadi GLBB dipercepat. Ya, GLBB dipercepat. Kalau di sini dia GLBB diperlambat, ya. GLBB diperlambat. Nah, seperti itu ya. Nah, perlu diingat lagi ya. Berarti kan sumbu X, berarti V0X ya. Berarti ini V0 dikali cos theta. V0Y berarti V0 dikali sin theta. Nah, bisa juga nanti langsung kita masukkan ke sini. Ya, berarti kalau misalnya dia V0Y berarti V0Y sin theta. Nah, sama berarti V0Y berarti V0Y sin theta dikali T. Nah, ini sama. V0 berarti tambahkan sin theta. Ya. Kalau misalnya V0X ya berarti V0X cos theta. Seperti itu. Ya, ingat kalau dia V0 berarti V0X ya. V0X berarti V0 dikali cos theta, V0Y, V0 dikali sin theta. Ya. Nah, gimana kalau kita mau mencari jarak dia di sini saat bendanya di awal dengan di akhir? Ya. Itu gimana mencari? Mencari apa? Mencari S, jaraknya. Ya, kita akan mencari jaraknya. Ingat rumus di gerak lurus, ya. S sama dengan V dikali T. Nah, tetapi V yang di sini hanya kita pakai V yang di sini aja di sumbu X. Berarti V0X cos theta dikali
T. T-nya yang dipakai apa? T maksimum. Nah, inilah dia untuk mencari jaraknya. Oke. Ya, ini ada contoh soal ya. Di sini sebuah bom ditembakkan dari ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut dengan kelajuan 60 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang pertama itu waktu yang diperlukan peluru sampai tanah ya. Lalu B, jarak mendatar yang diperlukan ya peluru untuk sampai ke tanah ya. Berarti kita harus mencari tahu dulu di apa yang diketahui dari soal ini. Oke. Diketahui ya, ketinggian H hanya 5.000. Oke. Nah, lalu kelajuan ya, V-nya itu berapa? 60 meter per sekon. Oke. Nah, ada percepatan gravitasi. G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Yang ditanya untuk A itu waktu T. Ya. Lalu yang kedua jarak ya. Berarti S-nya berapa? Oke, langsung kita jawab. Oke, yang pertama bagian yang A. Ya, itu tentang yang ditanya waktu. Ya, untuk menjawab waktu berarti kita nanti tinjau ke sumbu Y. Ya, tinjau dari sumbu Y. Oke. Nah, makanya kalau mencari ketinggian ya kan, kita ingat rumus gerak lurus berubah beraturan. H sama dengan V0 ya. V0 yang di sini V0 Y dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Ya, kita ingat lagi tadi, kita baca lagi. Dia kan baru mau ditembakkan. Berarti tidak ada kecepatan awalnya. Berarti kecepatan awal bernilai 0. Ya. H sama dengan 0 ditambah setengah GT kuadrat. Nah, berarti ketika ditanya waktunya, ya kan, waktunya berarti 2H per G. Ini T kuadrat. Nah, kalau ditanya T, berarti akar dari 2H per G. Nah, udah dapat rumusnya ya. Nah, langsung kita masukkan nilainya. Akar 2 kali H-nya berapa? 5.000. Ya, 5.000. Per G-nya berapa? G-nya 10. Sama dengan 2 kali 5.000, 10.000. Ya, 10.000 dibagi 10. Ya, 10.000 bagi 10 itu akar 1.000. Ya. Oke, akar 1.000 itu 31,6. Inilah dia waktunya. Ya, waktu yang diperlukan peluru mencapai tanah. Oke, selanjutnya kita harus mencari jaraknya. Ya, jarak. Maka kita tinjau di sumbu X-nya. Sumbu X. Oke, di sumbu X. Ingat tadi saya jelaskan kan? Kalau mencari S, berarti S sama dengan V kali T. Ya kan? Nah, V yang di sini Vx ya. Oke, dikali T. V-nya berapa? Kan dia mendatar ya, berarti 60. Ya, 60 dikali 31,6. Berapa? 1.896. Inilah dia jarak
mendatar yang diperlukan dicapai peluru untuk di tanah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.